ada sisa harta saudara tapi tidak ada asobahnya. Ada sisa harta tapi tidak ada asobahnya. Nah ini kan mestinya kan dikembalikan, ada susunannya kembali. Salah satunya adalah ke baitul mal. Tapi baitul malnya itu harus yang muntazam. Enggak boleh sisa harta warisan itu diberikan kepada baitul mal yang tidak muntazam. Maksudnya larangan waris, kalau seseorang mengalami salah satu di antara larangan ini, maka dia tidak mendapatkan warisan. Walaupun secara nasab atau secara nikah atau secara wala dia punya sebab. Dia punya sebab untuk jadi ahli waris. Tapi kalau dia mengalami salah satu larangan waris, maka batal. Dia tidak mendapatkan warisan. Nah apa saja mawani'ul irs? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis asyar. Bab yang ke-15, Baitul Mal. Yang dimaksud Baitul Mal di sini adalah huwa baitu malil muslimin, yaitu baitul malnya kaum muslimin. Alladzi tar'a bihil hukumatul islamiyah, yang dirawat, dikelola oleh pemerintahan Islam li maslahatil ummah, untuk maslahat umat. Nah Baitul Mal sepanjang sejarah Islam ini terbagi dua. Ada Baitul Mal muntazam. Muntazam maksudnya tersistem. Maksudnya pengelolaannya mengikuti aturan syariat Islam. Kalau pengelolaannya mengikuti aturan syariat Islam, tidak ada riba, tidak ada gharar dan lain sebagainya, saudara, itu muntazam dan dikelola oleh pemerintahan Islam yang baik. Nah, sebaliknya, saudara, kalau dia mukhalif li syariatil islamiyah, dia bertentangan dengan syariat Islam, udah nggak ngelihat lagi halal haram, saudara, maka itu disebut ghair muntazam. Berarti dia tidak tersistem dengan baik. Nah, kalau kita bicara tentang warisan, yang menjadi salah satu tempat disalurkannya harta waris, saudara, dari sekian banyak sebab-sebab mewarisi adalah Baitul Mal. Tapi Baitul Mal yang berhak untuk mendapatkan bagian dari warisan jika seseorang tidak punya ahli waris atau dia sebatang kara adalah Baitul Mal yang muntazam, bukan Baitul Mal yang tidak muntazam. Nah di sini mari kita lihat mauqif mutaakhiri asy-Syafi'iyah, yaitu sikap pendapat daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, saudara, bukan yang mutaqaddimin. Di situ satu disebutkan intizamu baitul mal fi hadzal zaman, tersistemnya dengan rapi Baitul Mal di zaman ini, maksudnya mengikuti aturan syariat, syai'un mai'us, sesuatu yang putus harapan. Saudara, nah, udah putus harapan, udah sulit untuk didapatkan. Sampai kapan? Hatta yanzila Isa ibnu Maryam alaihi wassalam, sampai turunnya Nabi Isa. Artinya di zaman ini semenjak ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin ini, saudara, mereka melihat dulu di zaman mereka yang sudah ratusan tahun yang lalu udah sulit mendapatkan Baitul Mal yang muntazam, apalagi di zaman kita sekarang ini. Sampai-sampai saking sulitnya dikatakan sesuatu yang udah putus sudah harapan, kecuali nanti pada saat datangnya Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya datangnya Nabi Isa bersamaan dengan datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi turun, khilafah ditegakkan, tentu Baitul Malnya akan muntazam kembali, insya Allah. Nah kemudian di dalam ilmu waris, fi mas'alatir rad la yuraddu baqil irthi li baiti malin bilam tizam. Jadi di dalam masalah warisan yang disebut mas'alatur rad. Nah, mas'alatur rad itu adalah suatu masalah yang kemarin kita tuliskan di depan. Ada sisa harta, saudara, tapi tidak ada asobahnya. Ada sisa harta, tapi tidak ada asobahnya. Nah ini kan mestinya kan dikembalikan, ada susunannya kembali. Salah satunya adalah ke
Baitul Mal. Maka di situ disebutkan dalam Mas'alatul Rad, andai kata ada sisa harta yang tidak ada lagi asobahnya yang bisa menerima saudara, maka dia harus diberikan ke Baitul Mal. Tapi Baitul Malnya itu harus yang muntazam. Makanya di sini dikatakan fi mas'alat la yurat bakal iris li Baitul Mal bil intizam. Enggak boleh sisa harta warisan itu diberikan kepada Baitul Mal yang tidak muntazam, enggak boleh. Lalu kalau Baitul Mal yang tidak muntazam itu tidak ada, bagaimana? Kemarin sudah kita sampaikan, saudara, bahwa dia akan menjadi wakaf. Maka itu mari kita lanjutkan. Bal ala dzawil furud ghair zaujin. Jadi kalau ada sisa harta sudah dibagi kepada dzawil furud. Ada sisa harta yang harus dibagi kepada asobah, saudara. Tapi asobahnya tidak ada. Nah, kemana sisa harta ini diberikan? Yang pertama kita lihat di sini barusan dikatakan, saudara, kalau memang Baitul Malnya tidak muntazam, sisa harta itu mesti dikasih Baitul Mal yang muntazam. Sekarang Baitul Mal muntazam tidak ada. Ke siapa harus diberikan? Maka ala dzawil furud ghair zaujain. Dia diberikan kepada dzawil furud. Siapa itu dzawil furud? Dzawil furud adalah saudara ahli waris yang mendapatkan warisan dengan kadar. Dengan kadar seperti sepertiga, seperenam, saudara, setengah. Nah, itu namanya dzawil furud. Jadi sisa itu dikembalikan ke mereka. Kemarin sudah kita kasih contoh di papan tulis, yaitu warisan antara dan bintun. Dan bintun kemarin ya. Dan bintun. Ada sisa. Mau diserahkan ke Baitul Mal nggak ada muntazam, ya balikin lagi untuk dan bintun, saudara. Karena mereka adalah dzawil furud. Tapi ingat, ghairu zaujain. Dzawil furudnya syaratnya nggak boleh suami atau istri. Karena istri dan suami nggak boleh menerima sisa lagi ya ikhwan. Karena mereka bukan kerabat. Yang boleh menerima sisa adalah kerabat. Lanjutnya, au ala dzawil arham. Atau boleh juga sisa tadi diberikan kepada dzawil arham dengan syarat inda faqdanil warasah lil qarabah. Dengan syarat kalau ahli waris dari kerabat udah nggak ada. Ada orang sebatang kara udah nggak ada, dia punya pewaris ya ikhwan. Maka saat itu dzawil arham menggantikan ahli waris. Dzawil arham adalah kerabat mayit yang nggak dapat warisan ya ikhwan. Kerabat mayit yang bukan ahli waris. Nah, seperti cucu dari anak perempuan itu kan bukan ahli waris, saudara. Atau umpamanya keponakan perempuan dari saudara laki-laki, saudara, itu kan bukan ahli waris walaupun hubungannya sama kita dekat. Nah, mereka ini disebut dzawil arham. Mereka bisa dapat warisan kalau ahli waris korobahnya nggak ada ya kawan. Baik, selanjutnya au ala ahadi zaujain. Atau kalau dia sebatang kara tapi masih punya suami atau istri. Memang kerabat udah nggak ada, sama sekali anak apa segala macam udah nggak ada, tapi dia punya pasangan hidup. Maka pasangan hidup bisa mengambil sisanya. Suami istrinya sebatang kara. Begitu istrinya meninggal tidak punya keturunan, suami mendapatkan setengah harta istri. Masih ada sisa setengah. Setengah ini saudara mesti diberikan kepada asobah, nggak ada asobahnya, dia sebatang kara. Mesti diberikan ke Baitul Mal yang muntazam. Enggak ada Baitul Mal yang muntazam, saudara. Nah, maka itu kalau sudah begitu setengah tadi dibalikan lagi ke suami tadi ya ikhwan. Berarti suami ngambil semua. Yang setengah bagian warisnya, yang setengah mengambil sisanya pada saat si ahli waris sebatang kara dan tidak ada Baitul Mal muntazam. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Saudara, man mata wa laysa lahu warasa wala dzawil arham wala ahadi zaujain. Barang siapa yang mati sebatang kara dia, tidak punya ahli waris, tidak punya dzawil arham, tidak punya pasangan hidup, enggak punya suami atau enggak punya istri, fatusrafu tarikatuhu, maka dia punya hartanya menjadi wakaf. Nah, jadi menjadi wakaf, karena Baitul Malnya bukan Baitul Muslimin, menjadi wakaf. Saudara, menjadi wakaf yang digunakan lima sholihil muslimin untuk maslahat umat Islam. Maka itu di sini nomor 4 kita diingatkan binaan ala masabab.
Sebagaimana kita lihat dengan dasar nomor 1, 2, 3 tadi, karena Baitul Mal ini udah sulit ditemukan, saudara. Lam yadhkur katsirun min ulama'il faraid, banyak ulama-ulama faraid di dalam kitab-kitab mereka tidak menyebutkan Baitul Mal, tidak menyebutkan Baitul Mal baina asbabil iris sebagai salah satu sebab warisan. Padahal salah satu sebab warisan selain qarabah, nikah dan wala adalah Islam, saudara. Nah, karena Islam itu ada, kenapa Baitul Mal itu menjadi bisa mendapatkan warisan dari orang yang tidak punya ahli waris, saudara? Sebabnya adalah Islam. Kita udah bahas kemarin. Jadi asbabul iris, qarabah, nikah, wala dan Islam. Baitul Mal mewarisi dengan sebab Islam, saudara. Tapi ini jarang Islam ini jarang disebutkan sebagai salah satu sebab, karena memang mutaakhirin daripada mazhab Syafi'i rahimahumullahu taala menganggap ini syai'un mai'us, sesuatu yang ada putus harapan untuk bisa mendapatkan Baitul Mal yang muntazam, kecuali pada saat datangnya Imam Mahdi atau datangnya Nabi Isa alaihissalam. Baik ya kawan, kita lanjut masuk ke 16 terakhir untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis asyar. Bab yang ke-16. Mawani'ul irth, larangan warisan. Jadi kita sudah satu-satu dari pelajaran ke-12. Saudara, arkanul irth ada 3. Syurutul irth ada 3. Asbabul irth ada 3. Sekarang mawani'ul irth juga ada 3 ya ikhwan. Jadi gampang tuh, insyaallah kita ngingetnya gampang. Masing-masing semua ada 3. Mawani'ul irth maksudnya larangan waris. Kalau seseorang mengalami salah satu di antara larangan ini, maka dia tidak mendapatkan warisan. Walaupun secara nasab atau secara nikah atau secara wala dia punya sebab. Dia punya sebab untuk jadi ahli waris. Tapi kalau dia mengalami salah satu larangan waris, maka batal. Dia tidak mendapatkan warisan. Nah, apa saja mawani'ul irth? Yang pertama, riqun. Itu kalau seseorang dia menjadi budak, ya kawan. Maka dia tidak mendapatkan warisan dari dia punya keluarganya. Nah, kenapa budak itu nggak dapat warisan dari keluarganya? Baca Malhuzah nomor 1. Ar-raqiqu la yarithu. Ar-raqiq itu tidak mewarisi. Li'annahu, karena raqiq itu lawarsa, andai kata dia mewarisi, lakana ma yarithuhu li sayyidihi. Niscaya apa yang dia warisi itu, saudara, dari kerabatnya akan menjadi milik tuannya. Karena kan budak kan nggak punya hak milik. Jadi kalau dapat warisan, ya warisannya jadi milik tuannya. Nah, maka itu untuk dijaga, jangan sampai harta daripada kerabatnya tadi jatuh ke tuannya, si raqiq tidak mendapatkan warisan. Saudara. Baik, kita lanjutkan. Di sini disebutkan wala yuwaris. Dan raqiq juga tidak mewariskan. Tidak mewarisi, tidak mendapat warisan, tidak mewariskan. Nah, raqiq andai kata, saudara, dia punya harta. Apa ada raqiq yang punya harta? Ada, karena ada istilah al-muba'id. Nanti kita akan bahas. Kalau raqiq itu posisinya dia punya harta. Kalau dia meninggal, dia tidak mewariskan. Loh, kok dia tidak mewariskan? Karena la milkalahu. Dia tidak punya hak milik. Dirinya saja dimiliki oleh tuannya, saudara. Bal huwa wa mama'ahu, bahkan dirinya dan apa saja yang ada bersamanya milkun lisayyidih, merupakan milik daripada tuannya. Tapi di sini ada pengecualian, illa al-muba'ad, saudara. Nah, siapa itu muba'id, saudara? Wa huwa ma'ba'duhu hurrun wa ba'duhu raqiqun fa innahu yarithu warasatuh. Kecuali budak yang muba'at. Muba'at itu setengah bebas.
Dia udah ada perjanjian sama tuannya. Dia ngomong sama tuannya, aku ingin membebaskan diri. Nah, bagaimana kalau aku tebus, aku punya diri? Nah, tuannya setuju, boleh. Kau silakan kerja, kau cari nafkah, silakan bermodal. Nanti kau bayar kepadaku sekian, mungkin per bulan sekian. Nanti kalau 1 tahun kau sudah bayar, kau bebas. Nah, ini namanya mukatabah ya ikhwan. Nah, yang semacam ini kalau ada budak sudah ada kesepakatan dengan tuannya dengan mukatabah seperti itu, maka itu disebut muba'at ya ikhwan. Dia udah setengah bebas dalam proses menuju bebas. Nah, kalau dalam menuju proses bebas, dia mewarisi dan dia mewariskan. Nah, karena kalau dia dapat warisan, kan warisan itu buat nebus dirinya. Karena dia sudah dalam perjanjian proses pembebasan. Jadi kalau dapat warisan justru bagus. Justru lebih cepat dia bisa membebaskan diri ya ikhwan. Tapi kalau dia belum bebas, bahaya dikasih. Diambil metuannya tanpa ada dibebaskan. Nah, maka itu sekali lagi kecuali kalau ada budak yang dalam proses pembebasan. Baik. Nah, kemudian yang kedua, qatlun. Saudara. Kita yang pertama dulu tadi, jadi kalau ada orang tua punya anaknya jatuh sebagai budak, kalau orang tua itu meninggal, anaknya yang budak tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan, saudara. Nah, jadi rik itu termasuk larangan waris. Baik, sekarang yang kedua, qatlun, pembunuhan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara, man lahu dahlun fi qatli muwarrithihi walau biwajhin fala yarithuhu. Man lahu dahlun, barang siapa yang punya andil, saudara, fi qatli, di dalam pembunuhan, muwarrithihi, orang yang mewariskan harta kepadanya. Nah, seperti anak punya andil dalam pembunuhan ayahnya atau pembunuhan ibunya, dia ikut andil, saudara. Walau biwajhin, dengan alasan apapun, mau sengaja, mau nggak sengaja, saudara, apapun alasannya. Kalau dia punya andil, sekecil apapun dia punya andil dalam kematian mewarisnya, fala yarithuhu, maka dia tidak mewarisi. Jadi kalau anak bunuh ayahnya tidak dapat warisan. Apalagi kalau bunuhnya sengaja, nggak dapat warisan. Terbukti dia membunuh, saudara, ayahnya atau ibunya atau siapa saja yang punya harta, saudara, yang dia sebetulnya termasuk salah satu ahli waris, maka ahli waris tersebut gugur, batal, tidak dapat warisan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, saudara, walau andil sekecil apapun, mau sengaja atau nggak sengaja, tanpa terkecuali. Nggak sengaja anak rawat bapaknya, saudara, dia kasih minum tiap hari, dia obati tiap hari. Tahu-tahu suatu hari dia salah ngambil obat yang bukan obat bapaknya diambil, dikasih minum, tahu-tahu dapat serangan jantung gara-gara obat tersebut, meninggal, maka anak tersebut tidak dapat warisan. Nah, makanya tolong hati-hati kalau dalam merawat orang tua yang sedang sakit, sekarat, walaupun nggak sengaja ya kawan, meninggal, saudara, kesangket sama kita, jatuh, meninggal, nggak dapat warisan. Nah, jadi mazhab Syafi'i agak cukup ketat, agak cukup keras dalam hal ini untuk menutup segala bentuk orang cari-cari alasan. Oh, saya nggak sengaja, oh saya nggak tahu, ditutup tuh mazhab Syafi'i. Pokoknya sekecil apapun Anda terlibat dalam kematian daripada orang yang punya harta, Anda tidak dapat warisan. Nah, itu yang mesti kita, seperti orang lagi parkir mobil, dia mundurin mobil, tahu-tahu ada orang tuanya di belakang, saudara, kemudian ketabrak, meninggal, si anak tidak dapat warisan. Mau sengaja, mau nggak sengaja, tidak dapat warisan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, sekarang lihat di bawah, nomor 1 yang tengah. Indal ahnaf. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, inna jami anwa'il qatli yamna'ul irtha hattal qatlal khata. Jadi segala bentuk pembunuhan terhadap orang yang punya harta, saudara, itu bisa menjadi larangan waris, termasuk pembunuhan yang tidak sengaja. Illa, tapi dia masih ada pengecualian.
Hampir mirip dengan mazhab Syafi'i, cuman dia punya pengecualian. Pengecualiannya adalah illal qatlu bitasabbubin, kecuali pembunuhan dengan sebab saudara ghair maksudil qatl, yang tanpa ada maksud sedikit pun juga terhadap pembunuhan. Nah, dia berikan contoh di sini saudara, ka'an yahfiru saksun bi'ran, seperti seseorang yang menggali sumur saudara fi ghairi milki, di tanah yang bukan milik dia. Nah, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi di situ? Fayaqa'u fihi muwarrithuhu wa yamut. Kemudian orang yang punya harta, yang mestinya mewariskan harta kepada dia, enggak sengaja kecebur ke sumur tadi, mati. Maka orang tadi yang ngegali sumur tetap dapat warisan. Tapi ingat ya, di situ ada fi ghairi milki. Dia ngegali lubangnya bukan di tanah milik dia. Ya mungkin dia tukang gali sumur, disewa sama orang, galiin sumur dong di rumah, itu kan bukan milik dia. Nah, kemudian setelah digali rapi, tahu-tahu dia punya ayah dari rumahnya jalan-jalan mampir ke rumah tuh orang, kecebur ke dalam sumur. Ini sumur kan anak yang buat ya, wah. Tapi si anak buat kan nggak ada sangkut paut dengan ayahnya. Dia kan kerja gali sumur untuk membuat sumur orang lain. Kalau itu terjadi, menurut mazhab Abu Hanifah, si anak tetap dapat warisan karena ghair maksud dan nggak ada subhat sama sekali. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Mau maksud, enggak maksud, pokoknya kalau ada kaitan, ada dakhlun, ada andil sedikit pun juga ente menyebabkan kematian orang tua, tidak dapat warisan ya, ikhwan. Baik, kita lihat lagi di sini. Wa indal malikiyah, adapun mazhab Maliki, inna jami'a anwa'il qatli yamna'ul urus illal qatlul khata. Segala bentuk pembunuhan, saudara, itu menjadi larangan waris kecuali pembunuhan tidak sengaja. Nah, Malikiyah agak lebih longgar. Kalau nggak sengaja tetap mewarisi. Kalau nggak sengaja, kayak tadi ngambil obat kan nggak sengaja, bukan dia sengaja membunuh orang tuanya. Nah, kalau memang terbukti tidak sengaja, maka dia tetap jadi ahli waris, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa kok dalam mazhab Syafi'i mau sengaja nggak sengaja, pokoknya nggak boleh. Memang kelihatannya mazhab Syafi'i ketat dan keras dalam soal ini, saudara. Karena urusan sengaja nggak sengaja ini debatnya bisa panjang. Nah, habis diracunin orang tuanya dibilang nggak sengaja ya, kawan. Nah, itu untuk membuktikan hatinya sengaja nggak gampang, saudara. Nah, maka itu dalam mazhab Syafi'i kenapa begitu ketat dan keras untuk menutup pintu perdebatan. Jadi ini ada subhat. Bisa jadi dia nggak sengaja, tapi kan bisa jadi dia sengaja. Bisa jadi mungkin dia nggak sengaja, tapi mungkin ketidaksengajaan itu sudah diatur sedemikian rupa sama dia. Jadi ada subhat, akan memunculkan tasaulat, akan memunculkan banyak pertanyaan. Jadi mazhab Syafi'i ditutup. Pokoknya sengaja nggak sengaja tetap tidak dapat warisan. Nah, mazhab Hanabila di sini disebutkan ammal Hanabila, sedangkan mazhab Hambali fi hadhil qadhiyah, dalam urusan ini ma'asy Syafi'iyah. Nah, sama pendapatnya dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, itulah berkenaan dengan qatlun, saudara. Di atas nomor 2, yang bagian atas ditulis al-qatlu yaqta'ul muwalat bainal qatil wal maktul. Jadi kalau sudah terjadi pembunuhan, maka putus hubungan antara pembunuh dengan yang dibunuh. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa yang membunuh tidak dapat warisan dari orang yang dibunuh, ya kawan. Kenapa? Hubungan pewarisan tadi sudah putus akibat terjadinya pembunuhan tersebut. Kemudian ada yang menarik. Di nomor 3, minal qatil, termasuk pembunuh, artinya termasuk ada andil dalam pembunuhan. Qadin, seorang qadi, hakama bi qatli muwarrithi, kalau dia memvonis mati kepada orang yang justru akan mewariskan hartanya kepada dia, nah, maka itu termasuk andil. Nah, menariknya di sini dibilang apa? La al-mufti. Tapi kalau mufti enggak. Nah, jadi contoh, ya kawan. Ada seseorang melakukan satu kejahatan. Kejahatan pidana. Orang ini kaya raya.
dia punya harta ya ikhwan. Nah kemudian dia diadili oleh seorang hakim ya ikhwan. Walaupun hubungan kerabatnya jauh dengan si ini, tapi dia termasuk ahli waris. Nah hakim ini memutuskan hukuman mati bagi orang tadi saudara. Maka begitu dia vonis hukuman mati, orang tadi mati, maka si hakim tadi enggak dapat warisan dari orang yang dia hukum mati saudara. Kenapa? Karena putusan hakim itu mengikat matinya dia karena hukuman, karena vonis hakim. Vonis itu mengikat ya kawan secara hukum. Nah karena itu dia dikategorikan ikut andil di dalam kematian orang yang punya harta tadi saudara. Kalau mufti enggak, seorang mufti ditanya, bagaimana hukumnya kalau orang begini. Oh, harus dihukum mati kata sang mufti. Padahal yang melakukan itu salah satu kerabat dia. Tapi karena mufti ini lurus ya kawan, dia nggak peduli mau kerabat mau apa, pokoknya saya memfatwa orang ini harus dihukum mati. Padahal yang harus dihukum mati itu katakanlah pamannya umpamanya. Nah berdasarkan fatwa dia diambil oleh hakim, dihukum mati itu orang, maka yang memberikan fatwa tetap dapat warisan. Kenapa? Karena fatwa nggak mengikat. Kalau hakim nggak ambil kan nggak jadi putusan ya kawan. Nah, beda. Jadi hukmul hakim dengan fatwa beda. Hukmul hakim itu mengikat. Makanya ada kaidah yang berbunyi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Enggak ada fatwa mufti yarfa'ul khilaf, enggak ada ya ikhwan. Fatwa tidak mengikat, tapi yang namanya putusan hakim mengikat. Nah, karena dia mengikat, dia andil dalam sebab. Nah, karena fatwa tidak mengikat, dia tidak termasuk andil dalam sebab ya ikhwan. Baik. Berikutnya ikhtilafuddin yang ketiga. Yang ketiga larangan warisan adalah perbedaan agama. Jadi kalau orang tuanya muslim, saudara, ahli warisnya salah satu ada yang kafir, maka yang kafir tadi tidak dapat warisan. Nah, terus muncul pertanyaan, lalu kalau bapaknya yang kafir, anaknya muslim, bapaknya meninggal dunia, anaknya dapat atau tidak? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara, bahwa muslim dan kafir la yatawarasan, tidak saling mewarisi. Nah, jadi dia tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Tidak mewarisi dari orang kafir dan tidak mewariskan kepada orang kafir. Termasuk kepada orang murtad, saudara. Nah murtad ini saudara kafir jejadian. Orang kafir itu ada dua. Ada kafir asli, ada kafir jejadian. Kafir asli memang dari kecilnya dia udah kafir. Nah kalau murtad ini kan kafir jejadian. Awalnya di Islam, di tengah jalan dia keluar dari agama Islam. Ini kafir jejadian saudara. Nah apakah dia kafir asli, apakah dia kafir jejadian saudara? Orang Islam tidak saling mewarisi dengan orang di luar Islam. Nah di sini ada ketentuan yang perlu kita jadikan catatan. Perhatikan saudara, nomor 4, tanqati'ul mualah bainal muslim wal kafir. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa dengan pembunuhan saja antara qatil maktul putus hubungannya untuk saling mewarisi. Begitu juga saudara hubungan muslim dan kafir, saudara hubungan mewarisinya tanqati', putus sudah. Wa kadzalika bainal muslim wal murtad. Begitu juga hubungan muslim dengan seorang murtad. Wa bainadz zimmi wal harbi. Nah, ada orang kafir zimmi, tinggal di negeri Islam, punya harta. Terus ada keluarga dia, kafir juga, tapi memusuhi Islam. Tinggal di negeri lain, kerjaannya memusuhi Islam, merangi Islam. Yang ini zimmi, yang itu harbi, dia bersaudara. Maka begitu si zimmi ini meninggal, hartanya tidak diwarisi oleh si harbi. Artinya pemerintah Islam yang berkuasa di negeri Islam tersebut punya hak untuk mencegah harta si zimmi tadi nggak boleh diwariskan kepada orang harbi. Tapi kalau zimmi sama zimmi saling mewarisi, zimmi sama zimmi saling mewarisi. Jadi silakan negara mengatur warga negaranya yang zimmi, kalau ada yang meninggal dunia, saudara negara boleh mengatur untuk supaya keluarganya yang zimmi itu tetap dapat warisan. Kalau maharbi enggak ya kawan. Nah untuk persoalan ini saudara ada yang menarik.
kita lihat dulu catatan nomor 5, al-kufru millatun wahidah. Dalam mazhab Syafi'i, al-kufru millatun wahidah. Orang kafir udah satu agama mereka. Nah, jadi nggak ada ketentuan lagi tuh di ajaran Syafi'i. Oh, kita mesti pisah antara Nasrani, Yahudi, kemudian agama-agama lain. Enggak, semua agama yang di luar Islam millatun wahidah. Mereka dianggap satu agama, ya ikhwan. Nah, tapi tentu berbeda dengan mazhab yang lain. Nah, mari kita lihat di sini, ya ikhwan. Ya, perlu kita ketahui, kita lihat di sini. Nomor 6, perhatikan yang bawah, yang tengah. Indal Malikiyah, innal Yahudiyah millatun, wa Nasraniyah millatun, wa ma adahuma millah. Jadi Yahudi agama sendiri, Nasrani agama sendiri. Selain Yahudi dan Nasrani, agama apapun agama sendiri. Dia beda. Kalau mazhab Syafi'i enggak, Yahudi, Nasrani dan semua agama di luar Islam millatun wahidah. Kemudian saudara di sini sebutkan wa indal Hanabila. Sedangkan menurut mazhab Hambali al-kufru milalun satta mutafarriqah. Jadi semua agama berdiri sendiri-sendiri. Berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa dianggap sebagai satu agama saja. Amal Ahnaf, sedangkan mazhab Hanafi dalam soal ini ma'as Syafi'iyah. Jadi menarik ini mazhab-mazhab. Kadang-kadang yang sama sama Syafi'i Hambali, kadang-kadang yang sama Syafi'i Hanafi. Ini buah hasil ijtihad fuqaha, ya ikhwan. Nah, kemudian yang tadi kita sebutkan soal muslim dan kafir, saudara, kita lihat di sini nomor 2. Ra'yul madzhabil islamiyah. Inda Mu'adz wa Muawiyah. Ini dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Wal imamiyah dan Syiah imamiyah, Syiah Ja'fariyah. Annahu yarisul muslim minal kafir. La bil aksi. Nah, jadi sahabat Nabi yang bernama Mu'adz dan juga Muawiyah, saudara punya pendapat yang muslim, saudara dia dapat warisan dari orang kafir, tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau tadi ayahnya muslim, anaknya kafir, anaknya nggak dapat warisan dari ayahnya. Tapi dibalik sekarang, ayahnya kafir, anaknya muslim, si anak dapat warisan dari ayahnya. Ini pendapat Mu'adz dan pendapat Muawiyah. Dan menariknya Syiah Ja'fariyah juga sependapat. Nah, jadi menarik ini. Jadi apa namanya, Syiah Imamiyah sependapat dengan Muawiyah, ya kawan. Nah, ini menarik dalam fikih, ternyata sependapat. Nah, apa alasan mereka? Muawiyah pernah ditanya soal ini, saudara. Jadi terjadi peristiwa di zaman Muawiyah, dia sebagai khalifah ketika itu, begitu ada orang Islam, bapaknya meninggal dunia bukan Islam, Muawiyah bilang dapat warisan. Kenapa? Nah, beliau memakai dalil al-Islam yazidu wala yanqus. Islam itu bertambah, tidak berkurang. Islam itu bertambah, tidak berkurang. Dia takwilkan ini kan anaknya Islam, ya hartanya jadi nambah, saudara. Nah, jadi enggak. Tapi kalau anaknya, kalau bapaknya yang Islam, anak yang kafir, oh enggak boleh. Sebab nanti bagian orang Islam berkurang tuh gara-gara si kafir. Jadi dia pakai dalil al-Islam yazid wala yanqus. Islam tuh nambah, enggak berkurang. Jadi kalau yang sifatnya memberi keuntungan kepada umat Islam, nambah kepemilikan buat umat Islam, laksanakan. Kalau yang ngurangin jangan. Kira-kira jelas tidak? Dia pakai juga hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Artinya Islam itu yang paling kuat. Dia bisa menarik itu harta warisan dari orang tuanya yang kafir, ya ikhwan. Karena Islam itu kuat, nggak ada yang lebih kuat daripada Islam. Inilah alasan mereka, saudara. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i nggak peduli. Pokoknya Muslim dan kafir dan murtad la yatawarasan, tidak saling mewarisi, saudara. Kemudian yang nomor 4. Yatawaras sunni wa syi'i imamiyah au zaidiyah. Sunni dan Syiah bagaimana, saling mewarisi atau tidak? Saudara, nah, umumnya para ulama di sini mengatakan dan orang Syiah sendiri mengakui bahwa Sunni dan Syiah, baik Syiah imamiyah maupun zaidiyah, saudara, yatawaras,
mereka saling mewarisi. Illa kecuali gulatu minasyiah fa innahum musyrikun. Kecuali kaum gulat. Jadi kaum gulat itu kaum yang menuhankan Ali, saudara, mengatakan bahwa Ali Nabi, saudara, atau mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan risalah, mestinya Ali jadi Nabi bukan Muhammad. Ini gulat. Nah, kalau gulat, saudara, ini hukumnya udah musyrik, tidak saling mewarisi. Nah, jadi sekali lagi tuh, tapi kalau dia tidak punya pendapat seperti itu, masih saling mewarisi. Tapi ada tambahan lagi berikutnya, saudara. Inda ahli sunnati wal jamaah la yatawaratul muslim wa zandaqah. Tidak saling mewarisi antara seorang muslim dengan seorang zindik. Di antara zindik, saudara, ahlu sunnah menyebutkan adalah al-mutadzahir bisabbis sahabah. Yang secara terang-terangan mencaci maki sahabat. Nah, jadi kalau ada orang tua anak yang mencaci maki sahabat, anaknya nggak dapat warisan ya kawan. Ini pendapat dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sekedar beda mazhab masih dapat. Orang tuanya Sunni, anaknya Syiah, masih dapat kalau beda mazhab. Tapi dengan syarat itu tadi ya kawan. Satu, dia jangan gulat. Jangan punya akidah-akidah yang bisa membatalkan iman. Seperti menabikan Ali, itu membatalkan iman. Begitu dia punya akidah membatalkan iman, saudara, dia nggak dapat warisan. Atau yang kedua, dia terang-terangan mencaci maki sahabat, melaknat-laknat sahabat, maka di ahlus sunnah wal jamaah dia tidak dapat warisan dari ayahnya yang sunni ya kawan. Tapi kalau dia Syiah, dia nggak mencaci maki sahabat, dia nggak melaknat-laknat sahabat Nabi, saudara, dia masih bisa menjaga etika akhlaknya, saudara. Kemudian dia tidak berakidah yang bisa membatalkan iman, maka masih ada saling mewarisi. Kemudian setelah itu sebagai tambahan ikhtilafud dar. Nah, bagaimana kalau perbedaan negeri? Saudara, ayahnya tinggal di Yaman, anaknya di Indonesia, apakah saling mewarisi di sini, saudara? Maka kita lihat di sini ittafaqal ulama ala adami i'tibarihi bainal muslimin. Jadi secara umum ulama sepakat bahwa ikhtilafud dar itu tidak masuk hitungan, saudara. Nah, jadi soal beda negeri nggak ada masalah, selama masih bisa dibagikan, bagikan. Nah, bisa ditunggu, kedatangannya ditunggu. Perbedaan negeri bukan alasan untuk pembatalan warisan. Perbedaan negeri bukan larangan warisan. Perbedaan agama ya larangan warisan. Tapi perbedaan negeri bukan larangan warisan. Itu untuk umat Islam. Lalu bagaimana kalau yang bukan Islam? Hidup di negara Islam. Saudara, orang Yahudi, Nasrani hidup di negara Islam. Dia punya keluarga di negeri lain. Yang Yahudi dan Nasrani juga, saudara. Nah, ini bagaimana negara Islam tersebut mengaturnya? Nah, bagaimana negara Islam itu mengaturnya, saudara? Maka di sini disebutkan amma baina ghairil muslimin, adapun di antara orang-orang non-Islam, indal Malikiyah wa Syafi'iyah i'tabaruhu. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, perbedaan negeri dihitung. Artinya kalau sesama kafir ternyata dia beda negara, negara Islam berhak untuk mencegah supaya harta dia tidak diberikan kepada kafir yang ada di negeri lain. Jadi ini masuk hitungan kalau soal ikhtilafud dar bagi orang di luar Islam. Kemudian wal Hanafiyah lam ya'tabiru. Sedangkan mazhab Ahnaf dia tidak memperhitungkan itu. Enggak, mau muslim bukan muslim, kalau memang itu kerabat dia walaupun berbeda negara tetap saling mewarisi. Wal Hanabilah, adapun mazhab Hambali kaulan, ada dua pendapat. Ada pendapat yang memperhitungkan daripada perbedaan negeri, ada pendapat yang tidak memperhitungkan perbedaan negeri. Nah, inilah pelajaran kita hari ini yang ke-16 tentang mawani'ul irth. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan sebelum kita tutup.